Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Irma dan Kakak Aslep. Kami dari kelompok 7 akan melakukan praktikum tentang isolasi DNA. Perkenalkan, nama saya Nur Afianti dengan NIM 13076200067. Saya Rodatul Wida dengan NIM 1307620056 dan saya Delia Wiyarsi dengan NIM 13076200046. Tujuan dari percobaan isolasi DNA ini yang pertama untuk mengidentifikasi proses isolasi DNA dari sel buah atau sayur. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi penggunaan garam pada percobaan isolasi DNA. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi penggunaan deterjen atau sabun pada percobaan isolasi DNA. Yang keempat, mengidentifikasi fungsi penambahan alkohol pada percobaan isolasi DNA. Yang kelima, menganalisis hasil uji positif dan keterkaitannya dengan DNA. Prinsip dari isolasi DNA pada buah yaitu proses pelisisan dinding sel, pemecahan lipid, dan ekstraksi DNA dengan menggunakan alkohol, sehingga DNA dapat dilihat dengan mata telanjang. Jenis deterjen berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk membentuk struktur DNA yang mirip dengan kapas maupun benang pada sampel yang diuji. Alat dan bahan yang digunakan untuk isolasi DNA yaitu untuk alatnya yang pertama ada plastik, saringan, kap plastik, dan sendok. Untuk bahannya ada melon, semangka, sawi, alkohol, garam, aquades, dan deterjen. Buah melon kemudian dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan dihaluskan dengan menggunakan tangan. Kemudian disiapkan wadah dan dimasukkan 6 sendok makan air aquades, kemudian 1 sendok makan garam, dan setengah sendok makan deterjen cair. Setelah itu diaduk hingga rata dengan pelan-pelan, usahakan tidak muncul busa saat mengaduk. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik yang berisi melon, kemudian diaduk dengan menggunakan tangan. Setelah itu disaring dengan menggunakan saringan ke dalam wadah baru untuk diambil ekstraknya. Hancurkan semangka menggunakan tangan. Masukkan air ke dalam wadah sebanyak 6 sendok. Lalu, tambahkan 1 sendok makan garam. Tambahkan 1 sendok makan deterjen cair ke dalam larutan air dan garam. Campurkan bahan tersebut ke dalam semangka. Saring semangka untuk diambil ekstraknya menggunakan saringan. Tambahkan alkohol 70% ke dalam ekstrak semangka.
Masukkan sawi ke dalam blender, lalu dimasukkan 1 sendok garam dan 200 ml air ke dalam blender yang berisi sawi. Lalu dinyalakan blendernya dan ditunggu sampai halus. Lalu sawi disaring ke dalam wadah baru. Lalu masukkan deterjen sebanyak 1 sendok makan dan diaduk. Setelah itu, dimasukkan 5 sendok makan sawi yang telah dimasukkan deterjen ke dalam wadah baru dan dimasukkan alkohol sebanyak 5 sendok makan ke dalam wadah yang berisi sawi tadi dengan perbandingan 1:1. Lalu diaduk dan diamati. Hasil yang didapat pada isolasi DNA pada buah melon yaitu terdapat sedikit benang-benang halus yang muncul di permukaan sampel. Proses isolasi DNA pertama-tama melibatkan pemecahan atau menghilangkan dinding sel tumbuhan atau buah-buahan untuk melepaskan konstituen seluler. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemblenderan daging buah atau penghalusan daging buah. Penambahan garam berfungsi agar untai DNA tetap bersama-sama atau mengendap karena muatan positif natrium atau sodium berinteraksi dengan gugus fosfat yang bermuatan negatif pada ujung 5 untai DNA untuk menetralisir molekul, sehingga membuat DNA kurang larut terhadap campuran air atau alkohol. Kemudian penambahan alkohol yaitu untuk memisahkan atau mengekstrasi DNA dari bubur sel, dan penambahan deterjen yaitu untuk melarutkan dan memecah lipid penyusun membran sel. Hasil yang terjadi pada praktikum isolasi DNA buah semangka yaitu terdapat sedikit benang-benang halus yang muncul pada permukaan sampel. Proses isolasi DNA pertama-tama melibatkan pemecahan atau menghilangkan dinding sel pada buah dan tumbuhan untuk melepaskan konstituen seluler. Ini dilakukan dengan cara memblender daging buah atau sayuran. Penggunaan deterjen yang berbeda pada setiap ekstrak berfungsi untuk melarutkan dan memecahkan lipid, terutama pada penyusun membran sel. Deterjen dapat merusak membran sel melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik deterjen dengan protein dan lemak pada membran membentuk senyawa lipid protein deterjen kompleks. Senyawa tersebut dapat dibentuk karena protein dan lipid memiliki ujung hidrofilik dan hidrofobik. Penggunaan garam dapur bertujuan untuk memungkinkan untaian DNA untuk tetap bersama-sama atau mengendap, karena muatan positif dari natrium atau sodium berinteraksi dengan gugus fosfat yang bermuatan negatif. Untaian DNA untuk menetralisir molekul, sehingga membuat DNA kurang larut terhadap campuran air atau alkohol. Hasil isolasi DNA pada sayur sawi yaitu pada penggunaan sumber DNA sayur sawi hijau, DNA didapatkan paling sedikit dengan selang waktu kurang lebih 30 menit dan berwarna putih kehijauan. Karena jumlah kadar air pada sawi sedikit, maka alkohol yang berfungsi untuk mengikat DNA pada air berjumlah sedikit. Bahasan untuk isolasi DNA pada sayur sawi, yaitu bentuk DNA yang dihasilkan pada pengamatan kali ini adalah bentuk benang dengan warna secara umum adalah putih kehijauan. Adanya hasil warna dan perbedaan lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan DNA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain karena jenis perlakuan dan sumber DNA memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dari data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa sayur sawi memiliki kadar air sedikit sehingga dapat terbentuk DNA pada air yang berjumlah sedikit. Isolasi DNA dilakukan dengan sampel buah, di mana kadar air pada masing-masing buah yang berbeda juga dapat mempengaruhi hasil yang berbeda juga.
pada buah melon yang memiliki lumayan tinggi kadar airnya. Jadi semakin banyak kadar air, maka sel yang larut di dalam ekstrak akan semakin sedikit, sehingga DNA yang terlihat atau yang muncul pada buah melon juga akan lebih terlihat sedikit. Isolasi DNA dilakukan dengan sampel buah, di mana kadar air pada masing-masing buah itu berbeda, dan dapat mempengaruhi hasil yang terjadi. Pada buah semangka yang memiliki kadar air tinggi, menyebabkan sel yang larut di dalam ekstrak akan semakin sedikit, sehingga DNA yang terlihat atau yang muncul pada buah semangka juga sedikit. Kesimpulan isolasi DNA pada sayur sawi yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kami mampu melakukan isolasi DNA pada sayuran sawi dengan cara penghancuran atau lisis, ekstraksi atau pemisahan DNA dari bahan padat seperti dinding sel, membran sel, dan protein. Pada isolasi DNA ini digunakan daun muda atau pucuk. Hal ini dikarenakan di pucuk daun dapat menekan senyawa polifenol dan polisakarida, sehingga dapat memperbesar kemungkinan keberhasilan untuk melakukan isolasi DNA yang kita inginkan. Semakin sedikit air yang terkandung dalam sayur, maka DNA yang akan terpresipitasi semakin sedikit. Sekian praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.